Pelabuhan utama di China menjadi kota hantu saat kapal kargo dan penerbangan berhenti beroperasi. Barang menumpuk tak terjual meski dijual serendah harga rongsokan. Seberapa besar dampak perang tarif antara AS dan China terhadap kondisi domestik China? Di luar gelombang penutupan bisnis ekspor dan lonjakan pengangguran, suasana hati masyarakat China pun menjadi sangat muram. Warganet kini membahas topik seperti cara memakan kulit pohon di internet. Dalam sebuah video, seorang warganet menjelaskan metode mengonsumsi kulit pohon, dikeringkan, digiling menjadi bubuk, diayak, lalu dikukus agar bisa dimakan. Makan kulit pohon merujuk pada periode tahun-tahun 1959 sampai tahun 1961, saat kelaparan besar selama 3 tahun di China, yang disebabkan oleh rezim otoriter Partai Komunis China, diperkirakan menyebabkan kematian lebih dari 30 juta orang. Saat itu, bahkan kulit pohon pun langka. Kini, warganet menggunakan referensi tersebut untuk menyindir kerasnya kesulitan hidup yang dialami rakyat China saat ini. Sebuah artikel dari Radio Free Asia berjudul, Rute Kargo AS China Terhenti, Eksportir China Dalam Krisis, Moral Publik Merosot, melaporkan bahwa kebijakan AS yang menetapkan tarif sebesar 145% pada barang-barang asal China telah menyebabkan gangguan parah pada rantai pasok ekspor China. Banyak kapal kargo dan penerbangan di rute AS China yang dibatalkan, dan para eksportir pun menangguhkan pengiriman. Pemandangan yang sebelumnya sibuk di banyak pelabuhan China kini berubah total menjadi kota hantu. Beberapa hari sebelumnya, dermaga-dermaga itu masih penuh dengan aktivitas bongkar muat, berpacu melawan waktu sebelum tarif baru diberlakukan. Kini, banyak kontainer yang terlambat dikirim menumpuk di pelabuhan, dan banyak pengirim barang sedang mengurus prosedur penarikan bea cukai. Lihatlah tumpukan kontainer di dermaga, tak ada satupun kendaraan yang terlihat. Perang dagang AS China memberikan dampak besar pada berbagai industri. Seberapa parah kondisi barang ekspor yang tak terjual akibat perang tarif? Sepotong pakaian yang tadinya bisa diekspor seharga 100 RMB, sekitar Rp220.000 atau $13 Amerika Serikat 70 sen, kini dijual secara tonase, dengan harga hanya beberapa sen per potong, dan bahkan tetap tidak laku. Di sebuah gudang perdagangan luar negeri seluas 20.000 meter persegi di Jiaxing, Provinsi Zhejiang, dampak tarif telah mengubah barang ekspor menjadi tumpukan barang tak terjual. Tumpukan pakaian campur aduk dibiarkan belum tersortir. Bagaimana cara menjualnya? Per ton, hanya beberapa sen per potong. Mainan kecil yang ditujukan untuk pasar AS kini tak bisa dijual. Lebih dari 40.000 potong masih tertahan di AS. Dulu, barang-barang itu bisa dijual puluhan RMB, tapi di dalam negeri, bahkan dengan harga murah pun tetap tak laku. Kaos kaki, selimut, dan piyama, semua tidak tersortir dan ditumpuk dalam jumlah ton, tak ada pembeli. 4 orang mencoba menyortirnya, tapi tak jelas berapa lama proses itu akan selesai. Beralih dari ekspor ke penjualan domestik sangat sulit. Goldman Sachs memperkirakan bahwa pemisahan ekonomi total antara AS dan China dapat menyebabkan ekspor China ke AS anjlok tajam, mengakibatkan hilangnya 20 juta lapangan kerja. Angka ini belum termasuk mereka yang sudah menganggur, serta 12,2 juta lulusan perguruan tinggi yang diperkirakan akan lulus pada tahun 2025. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Quantum Cube Technology yang berbasis di Paris, yang memantau data perekrutan dari lebih dari 2.000 perusahaan China, menemukan bahwa jumlah lowongan kerja turun 30% dalam 2 bulan terakhir dibandingkan tahun lalu. Survei dari Cheng Kong Graduate School of Business menunjukkan bahwa indeks rencana perekrutan perusahaan pada bulan Maret turun ke titik terendah dalam 6 bulan. Lalu, seberapa parah pengangguran di China saat ini? Sebuah video dari kamera pengawas restoran menunjukkan seorang pria muda masuk sambil terhuyung mencari pekerjaan. Pemilik restoran mengatakan mereka tidak butuh pegawai, tapi meski kecewa, pria itu menolak untuk pergi. Akhirnya, dia berkata bahwa dia bersedia bekerja tanpa dibayar asalkan diberi makan. Seorang wanita, mantan eksekutif senior di industri IT, kini juga menganggur dan tak bisa mendapatkan pekerjaan, karena usianya 43 tahun, yang dianggap kutukan usia, di atas 35. Banyak perusahaan secara eksplisit menolak pelamar berusia di atas 35 tahun. Gelombang penutupan terus melanda seluruh China. Seorang blogger dari Nanjing, Provinsi Jiangsu, berkomentar, tema utama rakyat China pada tahun 2025 adalah bertahan hidup. Banyak perusahaan kecil perlahan-lahan gulung tikar, dan perusahaan besar memangkas gaji serta melakukan PHK. Pekerjaan paling padat sekarang adalah pengiriman dan kurir, tapi bahkan itu pun sudah kelebihan orang. Terlalu banyak serigala, dagingnya terlalu sedikit. Bahkan yang masih bekerja pun merasa tertekan. Satu gaji kini harus menanggung beban 2 hingga 3 orang. Tekanan begitu berat hingga banyak orang ingin berhenti, tapi mereka tidak berani. Tidak yakin bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik,
Mereka menggertakkan gigi dan terus bekerja, seakan-akan mengubah diri mereka menjadi mesin pekerja.